Como 1907 dulu hanya hadir sebagai catatan kecil, klub dari kota wisata yang lewat sebagai cerita sampingan. 5 tahun lalu kondisinya jauh dari ideal. Bermain di Serie D, utang menumpuk dan struktur yang tidak rapi. Sejak diambil alih keluarga Hartono pada 2019, perubahan berjalan pelan namun konsisten. Tidak ada lompatan gegabah, hanya rangkaian keputusan yang disusun dari musim ke musim, sampai Como akhirnya tiba di Serie A dengan identitas yang jauh lebih jelas. Dari luar, kisah ini memang mudah disamakan dengan simulasi permainan. Namun di lapangan dan ruang rapat, semuanya nyata. Investasi yang terukur, manajemen yang disiplin, dan kesabaran membaca ritme sepak bola Italia. Como tidak dibentuk untuk sekadar bertahan, melainkan untuk tumbuh sebagai entitas yang stabil. Net Goal Plus kali ini akan mengulas bagaimana keluarga Hartono membangun Como dengan begitu cepat. Bukan sekadar menjadi klub promosi, tapi proyek sepak bola yang disiapkan untuk berjalan panjang dan terukur. Como 1907 jelas bukan bagian dari percakapan klub besar Italia. Namanya tidak sejajar dengan Juventus, dua klub Milan atau AS Roma. Prestasinya pun jika dilihat sekilas cenderung biasa. Sebagai salah satu klub bersejarah, sejak didirikan 1907 silam, Como mengalami pasang surut hingga jatuh bertubi-tubi. Sempat dinyatakan bangkrut dan harus memulai kembali dari kasta terbawah sepak bola Italia. Pada 2019, grup Jarum milik keluarga Hartono masuk lewat Sen Entertainment, perusahaan media yang juga berada di bawah kendali mereka. Pengambil alihan ini sejak awal lebih terasa sebagai langkah praktis, bukan ambisi olahraga yang besar. Harga akuisisinya relatif rendah, sekitar 850.000 euro atau kurang lebih 15 miliar rupiah saat itu. Namun, angka tersebut belum mencerminkan keseluruhan beban. Como datang bersama utang lama, sekitar 2 hingga 3 juta euro, yang jika dirupiahkan berada di kisaran 30 hingga 50 miliar rupiah. Alasan pembeliannya pun sederhana, harga murah dan fungsi awal yang jelas. Klub ini direncanakan menjadi bagian dari proyek Garuda Select sebagai wadah pemain muda Indonesia untuk merasakan sepak bola Eropa. Di atas kertas, rencana tersebut terlihat masuk akal, namun regulasi federasi berkata lain. Aturan FIGC terlalu ketat bagi pemain non-Uni Eropa. Izin tinggal di Italia menjadi syarat utama, disertai keharusan pernah terdaftar di klub Italia sebelumnya. Pada titik ini, Como tidak lagi memungkinkan dijadikan jalur langsung bagi pemain Indonesia. Rencana awal pun berhenti, tanpa banyak ruang penyesuaian. Dari situ, arah proyek bergeser. Como kemudian diposisikan sebagai materi dokumenter dan konten untuk ditayangkan di Mola TV. Selama berada di Serie C, semuanya berjalan relatif ringan. Biaya operasional masih terkendali, harga pemain tidak tinggi, dan klub dapat berfungsi sebagai bagian dari narasi tanpa tekanan finansial besar. Di level ini, Como cukup stabil untuk menjalankan peran tersebut. Jika dianalogikan, situasinya menyerupai pembelian aset di harga rendah ketika nilai aslinya belum sepenuhnya terbaca. Como memiliki faktor non-teknis yang kerap luput dari pembahasan sepak bola. Kota, Lake Como yang terletak tepat di samping stadion merupakan salah satu destinasi wisata premium di Italia. Setiap musim panas, sekitar 4,8 juta wisatawan datang ke sana, meski jumlah penduduk kotanya hanya sekitar 85.000 jiwa. Jumlah penduduk yang kecil ini menjadi tantangan jika klub hanya bergantung pada basis supporter lokal. Sulit membayangkan pertumbuhan signifikan dari angka tersebut. Mengandalkan dukungan dari luar daerah pun bukan perkara mudah, mengingat Como bukan klub dengan sejarah panjang. Namun lokasinya membuka peluang lain, bukan semata lewat sepak bola, melainkan melalui daya tarik kota itu sendiri. Di titik inilah strategi Jarum terlihat lebih jelas. Como tidak ditempatkan sebagai pusat, melainkan sebagai pelengkap dari citra kota yang telah mapan. Klub hadir untuk menyempurnakan identitas Como sebagai destinasi, bukan berdiri sendiri sebagai magnet utama. Tujuan akhirnya bukan sekadar membangun tim sepak bola, melainkan membentuk ekosistem bisnis yang saling terhubung dan berkelanjutan. Como 1907 memadukan sepak bola, kota dan gaya hidup dalam satu rancangan yang tenang namun tegas.
Di saat banyak klub masih berkutat pada angka tiket dan hasil pertandingan, Como memilih jalur berbeda. Yang dijual bukan semata skor, melainkan alasan untuk datang dan tinggal. Pertanyaannya bergeser, dari berapa kursi terisi menjadi berapa lama orang menetap di kota. Konsep itu kini terbaca jelas. Sepak bola diposisikan sebagai pintu masuk, bukan tujuan akhir. 90 menit pertandingan hanyalah undangan awal. Produk utamanya adalah pengalaman yang dirancang berlapis. Klub membangun ekosistem wisata. Penonton dari luar kota tiba dengan perahu, menikmati jamuan di VIP Lounge, lalu menyaksikan laga dengan latar pegunungan Alpen yang selalu hadir dalam bingkai. Di bawah Seent Entertainment, anak perusahaan jarum yang menaungi klub, visi itu dirumuskan lebih tegas sebagai sebuah global lifestyle brand. Tidak ragu merangkul dunia mode, Rumah Mode Brioni dipercaya merancang busana formal pemain, menjadikan fashion mewah sebagai bagian dari identitas, bukan sekadar aksesori. Pendekatan serupa terlihat pada jersey. Desainnya digarap oleh Didit Hedi Prasetyo, perancang busana internasional, bekerja sama dengan Adidas dan seniman Golnas Jebeli. Kehadiran merek seperti Rude di lini streetwear semakin memperkuat posisi Como, bukan hanya di lapangan, tetapi juga dalam percakapan global soal gaya dan identitas. Klub ini juga memosisikan diri sebagai duta pariwisata kota. Keputusan untuk menggandeng produsen lokal, menggantikan dominasi bir industri global, menjadi pernyataan tersendiri. Peluncuran drink Como, air mineral premium dengan keuntungan yang seluruhnya dialokasikan untuk kegiatan sosial dan pembangunan fasilitas kota, menegaskan arah tersebut. Como seolah mengundang orang untuk mengalami kotanya secara utuh. Datang menonton pertandingan, mengenakan produknya, menikmati alamnya, lalu memperpanjang waktu tinggal. Sepak bola menjadi bagian dari rangkaian, bukan titik akhir. Data pendapatan memperlihatkan dampaknya. Sekitar 40% pemasukan tiket kini datang dari turis asing dan penggemar internasional. Mereka hadir bukan hanya karena pertandingan, tetapi karena paket pengalaman yang menyertai. Di Como Italia, sepak bola tidak berjalan sendiri. Kota dan alam ikut membentuk permainan, hadir sebagai latar yang terus bekerja, bahkan ketika bola berhenti bergulir. Kini, mereka menjadi salah satu kejutan paling menarik di Liga Italia musim 2025-2026. Bukan karena dominasi atau laju kemenangan tanpa henti. Posisi mereka di papan klasemen masih berada di sekitar 7 besar Serie A. Namun, perhatian datang dari hal-hal kecil yang sering luput terlihat. Di bawah arahan Cesc Fabregas, Como tampil sebagai tim yang merepotkan, keras kepala, dan disiplin. Sejak awal, pesan yang disampaikan jelas, mereka tidak datang ke Serie A sebagai pelengkap. Ambisi itu terdengar berlebihan bagi sebagian orang. Klub yang belum lama meninggalkan Serie B dianggap terlalu cepat berbicara tentang mimpi besar. Namun di Como, gagasan tersebut diterima sebagai bagian dari proses. Di tepi danau yang tenang, tersimpan keinginan lama untuk suatu hari bermain di panggung Eropa. Musim ini menjadi titik awal, bukan lonjakan instan, melainkan langkah yang disusun dengan kesadaran penuh. Setelah bertahan di papan tengah Serie A musim 2024 sampai 2025, mulai membangun tangga berikutnya. Target tidak lagi sebatas aman dari degradasi. Arah permainan dan cara bersikap di lapangan menunjukkan perubahan. Klub ini mulai membiasakan diri berada di ruang yang lebih menuntut, menghadapi tekanan yang lebih nyata. Setiap pertandingan Serie A musim 2025-2026 terasa seperti satu anak tangga tambahan. Tidak memiliki pemain dengan nilai pasar fantastis, stadion besar, atau koleksi trofi panjang. Yang tersedia adalah kerja kolektif, struktur yang disiplin, dan keyakinan yang terus dijaga. Di ruang ganti, satu kata berulang tanpa perlu banyak penjelasan, percaya. Jika ingin benar-benar menuju Eropa, maka perjalanan itu harus dimulai dari kebiasaan. Bermain dengan ketenangan, mengambil poin dari laga-laga kecil, dan memperlakukan setiap pertandingan seolah berada di level yang ingin dicapai. Di sanalah mimpi besar diuji, bukan oleh gemerlap, melainkan oleh konsistensi. Como 1907 bergerak dengan ritme yang tidak tergesa. Setiap keputusan terasa disusun berurutan, dari cara klub ini dikelola, dibentuk di lapangan, hingga diposisikan di luar sepak bola.
Tidak ada upaya untuk terlihat besar dalam waktu singkat. Yang dijaga justru kesinambungan agar setiap langkah punya alasan dan arah. Proyek ini memperlihatkan bahwa sepak bola modern tidak selalu dibangun lewat belanja masif atau warisan sejarah. Di Como, struktur dan kebiasaan menjadi fondasi utama. Ambisi menuju Eropa tidak hadir sebagai target yang diumumkan keras-keras, melainkan sebagai hasil dari rutinitas yang dijalani dengan disiplin. Di tengah Serie A yang penuh tekanan dan identitas kuat, Como memilih jalur yang berbeda. Klub ini tidak menantang tradisi dengan pernyataan besar, tetapi dengan konsistensi. Permainan, organisasi, dan konteks kota dibiarkan berjalan bersama, saling menguatkan tanpa perlu banyak penjelasan. Jika suatu hari Como benar-benar melangkah ke level yang lebih tinggi, perjalanannya akan terasa wajar. Bukan sebagai lompatan mendadak, melainkan sebagai lanjutan dari proses yang telah dibangun perlahan. Di sana, sepak bola, kota, dan visi bertemu dalam bentuk yang paling fungsional.